Hai, bertemu lagi dengan Bu Nisa. Dalam video ini kita akan membahas mengenai mekanisme kerja enzim. Gimana nih kabarnya? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat ya. Oke, langsung saja yang akan kita bahas dalam video ini yaitu meliputi pengertian enzim, tipe enzim, struktur enzim, sifat enzim, cara kerja enzim, dan faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama yaitu pengertian enzim. Jadi enzim sendiri merupakan biokatalisator atau katalis organik yang dihasilkan oleh sel. Katalis adalah zat kimia yang mempercepat reaksi tetapi zat tersebut tidak ikut bereaksi. Jadi enzim ini bekerja secara spesifik terhadap substrat tertentu, sehingga terdapat banyak sekali macam enzim yang bekerja dalam mempercepat laju reaksi di dalam proses metabolisme tubuh kita. Nah, tubuh kita atau tubuh semua makhluk hidup tidak dapat berfungsi dengan efisien tanpa adanya enzim. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melengkapi tubuh kita dengan enzim-enzimnya, sehingga kita dapat bertemu, berkenalan, seperti saat ini. Nah, untuk memudahkan dalam menggambarkan apa itu enzim, maka Bu Nisa juga menampilkan gambar di sebelah ini yang menunjukkan enzim. Nah, langsung saja kita masuk yang kedua, yaitu tipe-tipe enzim. Jadi, terdapat dua tipe enzim, yaitu ada enzim intraseluler atau disebut sebagai endoenzim, dan juga ada enzim ekstraseluler yang disebut sebagai ektoenzim. Jadi, endoenzim sendiri ini kenapa disebut endoenzim? Karena enzim ini dihasilkan di dalam sel dan digunakan di dalam sel juga. Contohnya adalah enzim katalase. Nah, untuk yang ektoenzim ini merupakan enzim yang dihasilkan di dalam sel namun digunakan di luar sel. Contohnya ada enzim amilase, lipase, maltase, seperti itu. Oke, kita lanjut pada struktur dari enzim. Jadi, secara keseluruhan, bagian enzim itu disebut sebagai holoenzim. Nah, enzim ini disusun oleh dua komponen utama, yaitu gugus protein atau biasa disebut apoenzim, yaitu bagian dari enzim yang tersusun atas molekul protein. Dan juga ada gugus non-protein, yaitu bagian dari enzim yang tersusun dari senyawa non-protein. Nah, komponen utama dalam enzim itu dapat digambarkan atau dapat dilihat oleh anak-anak pada gambar yang Bu Nisa sediakan. Nah, jadi enzim ini memiliki sisi aktif, yakni bagian atau tempat pada enzim yang berfungsi sebagai tempat menempelnya substrat. Nah, ini bisa kita lihat ya, itu yang ada cekungan. Nah, kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim ini sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalisis. Nah, ikatan yang terbentuk antara enzim dengan substrat itu bersifat lemah sehingga reaksi dapat berlangsung bolak-balik. Substrat menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk baru. Nah, komponen non-protein atau gugus prostetik memiliki sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi dan tidak berubah pada akhir reaksi. Jadi, gugus prostetik ini dibedakan menjadi kofaktor dan juga koenzim. Nah, seperti pada gambar itu. Jadi, kalau untuk kofaktor sendiri, ini tersusun dari zat-zat anorganik yang umumnya logam. Misalnya seperti besi, kemudian seng, kalsium, seperti itu. Sedangkan koenzim ini tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contohnya seperti NAD, vitamin, dan koenzim A. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk pada sifat-sifat dari enzim. Jadi enzim ini secara umum memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya enzim tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi.
karena enzim hanya meningkatkan laju suatu reaksi. Yang kedua, enzim bekerja secara spesifik. Artinya enzim hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. Yang ketiga, enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein. Antara lain, bekerja pada suhu optimum, umumnya pada suhu kamar. Enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH yang terlalu asam atau basa kuat dan pelarut organik. Selain itu, panas yang terlalu tinggi akan membuat enzim terdenaturasi, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Untuk sifat yang keempat, yaitu enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sesuai dengan fungsinya, sebagai katalisator, enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Sifat yang kelima, enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim dapat berbalik. Artinya, enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi, sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain, seperti itu. Nah, untuk sifat yang terakhir, yaitu enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim itu ada suhu, pH, aktivator atau pengaktif, dan inhibitor atau penghambat, serta konsentrasi substrat. Mengenai faktor lingkungan ini akan kita bahas lebih lanjut di akhir video. Jadi simak terus ya anak-anak. Oke, kita masuk ke cara kerja enzim. Nah, jadi enzim ini memiliki sisi aktif untuk mengikat substrat, bahan yang akan direaksikan. Nah, sisi aktif ini memiliki dua fungsi anak-anak, yaitu untuk mengikat erat substrat dan untuk menurunkan energi aktivasi reaksi. Jadi, substrat akan membentuk kompleks enzim. Substrat dengan berikatan pada sisi enzim itu tadi. Jadi, substrat akan bereaksi menghasilkan produk dan lepas dari sisi aktif enzim. Nah, dapat dilihat seperti gambar tersebut. Jadi, awalnya substrat dan enzim akan saling melakukan pengikatan. Nah, pengikatan tersebut akan membentuk sebuah kompleks yang disebut enzim substrat. Nah, kemudian dari enzim substrat tersebut itu akan berikatan dengan sisi enzim dan menghasilkan sebuah produk. Nah, ketika produk sudah dihasilkan, maka akan melepaskan diri dari sisi aktif enzim tersebut. Nah, jadi cara kerjanya seperti itu. Nah, cara kerja ini terdapat dua teori mengenai cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori kunci dan anak kunci. Jadi teori anak kunci dan kunci ini atau disebut sebagai teori lock and key ini menganalogikan mekanisme kerja enzim seperti kunci dengan anak kunci. Jadi substrat, kalau kita bisa lihat itu substrat yang warnanya abu-abu, dia itu masuk ke dalam sisi aktif dari enzim. Jadi sisi aktif enzim ini seolah-olah sebagai kunci dan substrat sebagai anak kunci. Jadi klop seperti itu berpasangan atau spesifik. Nah, teori yang kedua yaitu teori induced fit. Jadi teori induced fit ini mengemukakan bahwa setiap molekul substrat, jadi molekul substrat ini memiliki permukaan yang hampir pas dengan permukaan sisi aktif enzim. Jika substrat masuk ke dalam sisi aktif enzim, akan terbentuk kompleks enzim substrat yang pas. Jadi, kedua teori ini sebenarnya menunjukkan sifat dari enzim, yaitu sifat enzim yang selektif. Jadi, dia hanya bisa berikatan dengan substrat tertentu atau yang cocok atau yang klop, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Mengenai faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Jadi, semakin tinggi konsentrasi enzim dan substrat, maka akan semakin cepat pula reaksi metabolisme. Jadi, kalau konsentrasi enzimnya tinggi atau konsentrasi substratnya tinggi, maka reaksi metabolisme akan semakin cepat. Yang kedua adalah suhu. Jadi, enzim ini bekerja secara optimal pada suhu tertentu. Artinya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, karena apabila suhunya terlalu tinggi akan mengakibatkan enzim terdenaturasi atau enzimnya menjadi rusak dan tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Nah, tapi terlalu rendah juga suhunya dapat membuat enzim tersebut tidak aktif atau tidak dapat bekerja. Selanjutnya yang mempengaruhi adalah pH. Jadi, kebanyakan enzim ini bekerja pada rentang pH yang spesifik, teman-teman.
Nah, yang terakhir yaitu ada aktivator dan inhibitor. Jadi anak-anak, aktivator ini merupakan sesuatu yang meningkatkan aktivitas enzim. Nah, sedangkan inhibitor merupakan penghambat dari aktivitas enzim. Nah, itu saja penjelasan mengenai mekanisme kerja enzim. Semoga dapat bermanfaat dan menjadikan pelajaran yang luar biasa hari ini. Semangat belajar terus, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.